Pak Okto, Ya Pak. kita kenal Anda telah diangkat, saya kira oleh Presiden ya, Iya Pak. ya menjadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Betul Pak? Ada betul, ada nggak betul. Wah, Nah, yang betul saya diangkat jadi Komite Olimpiade Indonesia itu oleh semua cabang olahraga yang merupakan anggota dari Komite Olimpiade Indonesia. Semua cabang olahraga. Kebetulan alhamdulillah waktu itu dipercaya secara aklamasi gitu. Jadi dipercaya secara keseluruhan, semuanya mempercayakan, memberikan amanah kepada saya dan tim semua untuk membawa Komite Olimpiade Indonesia 4 tahun ke depan. Nah, diketahui oleh Presiden. Gitu. Oh, ya. Diketahui oleh Presiden. Oke. Oke. Saya suka meja ini Pak, keren. Tapi tetap Anda adalah Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Ya, kalau di luar negeri itu bilangnya bukan ketua Pak. President of National Olympic Committee of Indonesia. Presiden. Oke. Privilege of being chairman or president of National Olympic Committee of Indonesia. Kita tentu sebagai awam tidak tahu sejauh mana jangkauan tugas-tugas Anda ini, tanggung jawab Anda dan lain sebagainya. Bisa Anda ceritakan mengenai tugas yang Anda emban itu? Insya Allah. Jadi Komite Olimpiade Indonesia adalah representasi atau perwakilan dari International Olympic Committee. Nah, International Olympic Committee adalah badan olahraga tertinggi di dunia yang mengatur semua cabang-cabang olahraga yang kaitannya sama Olimpiade dan non-Olimpiade. Nah, kalau di dunia ada IOC, nah di negara-negara itu ada NOC atau National Olympic Committee. Oke. Nah, perannya kita yang paling utama adalah menyebarkan Olympianism atau semangat Olimpiade. Ya, semangat Olimpiade dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, pakai ada Olympic Day, ada kegiatan-kegiatan aktivasi lain-lainnya gitu. Nah, untuk setiap atlet Indonesia yang keluar dari Indonesia untuk berlomba atau bertanding, itu mereka harus mendapatkan rekomendasi dari National Olympic Committee of Indonesia. Karena tanpa itu bisa dianggap liar, gitu. Ya. Karena kalau yang di-endorse oleh NOC, sehingga dia merupakan resmi dari Indonesia gitu. Kadang-kadang kan ada atlet yang di mana-mana gitu. Tapi kalau tidak kita endorse berarti tidak atas nama Indonesia. Gitu. Nah, kalau kami sendiri itu rujukannya terhadap Olympic Charter. Jadi di peraturannya itu di IOC di Olimpiade itu sudah ada namanya Olympic Charter. Olympic Charter itu mengatur semua aktivitas yang dilakukan oleh National Olympic Committee of Indonesia, gitu. Nah, ini kan sering orang rancu, gimana sih, apa sih bedanya KONI, apa bedanya Komite Olimpiade Indonesia, apa segala macam. Tupoksi kita jelas berbeda. Kalau tupoksi kami adalah memastikan bahwa Olympianism itu sesuai dengan Olympic Charter, gitu. Dan tapi kita bagi-bagi nih, saya sama Pak Marsiano kan bersahabat, itu kan senior saya. Jadi saya bilang, Pak, faktanya dulu banyak sekali ribut-ribut soal Olimpiade, soal olahraga. Sering sekali ribut-ribut sama olahraga. Tapi tidak membawa olahraga kita kemana-mana. Saya pernah menjadi chef de mission atau pimpinan kontingen Olimpiade 2016. Pada saat 2016 saya chef de mission ya. Erick Thohir waktu itu ketua NOC-nya, gitu. Nah, di sana kami belajar banyak bahwa Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia secara populasi, itu setelah Cina, India, Amerika, baru Indonesia, ternyata kita belum maksimal mendorong olahraga kita di kancah yang paling tinggi di dunia. Anda bisa mengambil kesimpulan itu karena apa? Karena saya hanya membawa 28 orang.
Nah, padahal negara-negara lain kayak Malaysia aja bawa 25 orang, Singapura bawa 20 orang. Jadi pertumbuhan populasi Indonesia tidak signifikan dengan pertumbuhan prestasi para atlet di Indonesia. Kita pelajari sebetulnya masalahnya di mana gitu. Ternyata yang kami tangkap itu masalahnya kita lebih sering sibuk sama urusan kita sendiri. Indonesia negara besar nih, sibuknya bukan sibuk ngurusin prestasi, tapi sibuknya ngurus diri sendiri. Ngomong sama Pak Jaya, belum selesai, udah ngomong sama yang ini, belum selesai. Anggaran juga begitu, anggaran kesebar-sebar, apa segala macam. Masih banyak orang Indonesia yang tidak paham apa itu PON, apa itu Kejurnas, apa itu PON, apa itu SEA Games, apa itu Asian Games, apa itu Asia Championship, apa itu World Cup, apa itu World Championship. Ini main hajar aja. Karena di kita olahraga itu masih rujukannya masih banyak yang empiris. Saya dulu pernah jadi atlet, saya dulu pernah jadi pelatih, ya udah ilmunya pakai itu aja. Padahal sport sekarang itu kan lebih saintifik gitu. Ada hierarki yang nggak bisa dirubah. Baik itu nomor olimpik maupun nomor non-olimpik. Kalau olimpiade sendiri itu ada 28 nomor yang pasti dipertandingkan di setiap olimpiade. 28 nomor. Tapi ada tambahan 5 nomor, additional number, yang boleh diusulkan, jadi 2 dari 5 itu boleh diusulkan oleh negara penyelenggara gitu kan. Nah, dari 33 cabang olahraga ini yang mestinya kita bisa fokus. Kalau hierarkinya sendiri, yang tertinggi di dunia itu namanya Olimpiade. Yang kedua tertinggi di dunia itu namanya World Championship. Setelah itu Asia Championship. Nah, ini orang suka rancu nih, orang pikir World Cup. Padahal World Cup itu bobotnya di bawahnya Asia Championship. Iya, di bawahnya World Cup baru yang lain-lain. Asian Game aja, kalau ditanya Asian Game mana lebih penting, Asian Game atau Asia Championship? Orang pasti berpikir, wah gengsian Asian Game dong gitu kan. Asian Game kalau tidak disanction itu nilainya jauh dibanding dengan Asia Championship. Karena Asia Championship itu nilainya 600 sampai 800, saya nggak begitu ingat. Itu nomor 2 tertinggi setelah World Championship. Olahraga itu semua selalu terkait dengan poin. Kenapa kita mengumpulkan poin? Karena poin-poin inilah yang memberikan kita kesempatan untuk bisa ikut di Olimpiade. Nah, saya pernah merasakan kecil hati pada saat saya menjadi Chef de Mission Olimpiade 2016. Kenapa? Disitulah saya merasa, oh ternyata something wrong with our sports. Kenapa? Karena kita sibuk dengan kejurnas. Yang paling dasarnya tadi kejurnas. Orang main bikin aja kejurnas. Bikin kejurnas ini, kejurnas itu. Padahal kejurnas itu adalah kegiatan resmi dari International Federation yang waktunya ditentukan dan mendapatkan poin. Sehingga kementerian harusnya inline. Anggaran kejurnas itu harus waktunya sesuai dengan jadwal National Championship yang sudah diberikan oleh International Federation. Sehingga juaranya namanya National Champ. Gitu. Jadi poinnya accumulated. Setelah itu, SEA Games. Pelajaran dari SEA Games kemarin. SEA Games kemarin baru pertama kali mungkin setelah yang jabatan kita ini orang ribut-ribut Pak. Saya baru diangkat 2 minggu kalau nggak salah. Wah langsung cabur-cabur ribut. Pokoknya atlet saya harus berangkat. Ini harus berangkat. Ini harus berangkat. Saya bilang saya ini ketua balap sepeda. Ya, saya juga tahu apa yang kamu pikirin. Udahlah ya trik-triknya kita udah paham lah. Saya bilang gitu. Nah sekarang kamu yakin nggak atlet kamu juara? Kalau kamu yakin atlet kamu juara, berangkatin. Berapapun atlet yang kamu kirim, saya mau berangkatin semuanya. Wah, kaget semua. Semua cabur, saya bilang. Berapapun atlet yang kamu berangkatin semua. Tapi, untuk ofisial, tanggung sendiri. Disitulah kita uji. Apakah cabur-cabur ini serius dalam melakukan pembinaan.
Ternyata semuanya antusias. Bilang, ya udah yang penting atlet saya berangkat. Gitu. Official saya bisa bayar sendiri katanya. Berangkatlah kita berangkatin. Waktu itu gerombolan besar sekali Pak kelompoknya. Dari 38 emas lompat jadi 72 emas. Artinya efektif. Saya bilang sama Pak Menpora, ini kesempatan kita. Kenapa? SEA Games harus punya manfaat. Jangan sampai nggak ada manfaatnya nih. Caranya gimana supaya ini ada manfaat? Sekarang anggaran pemerintah itu disalurkan langsung kepada cabur-cabur. Sehingga yang melakukan pembinaan itu adalah cabang olahraga maksud saya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Apakah dia efektif menggunakan anggarannya? Apakah dia efektif melakukan pembinaannya? Ukuran dari SEA Games. Jadi dari SEA Games itu kita ukur, oh ternyata ini, wah ini kurang nih, berarti harus tambah, wah ini harus ini, kan muncul tuh. Kayak menembak, tiba-tiba juara umum, ya kan, sambo, ya, yang kita juga, nama juga masih belum familiar, ternyata juara umum gitu kan. Nah akhirnya muncul. Nah buat yang lain yang belum performs, itu akan jadi dorongan. Yeah. SEA Games kan setiap 2 tahun sekali Pak. Nah dengan cara itu, kami cukup yakin, kami cukup confident, akhirnya ada perlombaan positif antar cabur-cabur yang arahnya peningkatan prestasi. Demikian juga dengan Asian Games. Asian Games kita harus pilih-pilih. Asian Games kita tanya, sanction nggak? Gitu. Maria Londa 2016 masuk ke dalam Olimpiade Rio karena dia juara Asian Games. Begitu dia juara Asian Games, dia langsung dapat tiket, langsung masuk ke Olimpiade. Nah, sekarang kita harus pintar, harus cerdas. Ketika kita mau berpartisipasi di Asian Games, kita harus tanya dulu, nomornya sanction nggak? Kalau nomornya nggak sanction, kita mau di-sanction. Kalau nggak, buat apa kita kirim duit banyak-banyak ke sana? Kirim atlet banyak-banyak kalau nggak ada gunanya gitu kan? Harus sanction. Nah, itu yang maksud saya, kalau dengan cara itu Pak, insya Allah, ini akan terbentuk nih piramidnya. Gitu. Di nasional kita melakukan rekrutmen. Di nasional ini fungsi kita harus rekrutmen. Saya sebagai ketua cabang olahraga dulu itu selalu bilang, yang namanya pengprov itu kalian ada bukan untuk adu domba sama saudara sendiri. Kalian itu ada untuk mencari bibit-bibit dari wilayah masing-masing. Bibit itu dikasih sama kita, dibina. Gitu. Nah, sekarang kira-kira itu gambaran besar soal olahraga di Indonesia. Kenapa olahraga Indonesia nggak bisa maju? Maksud saya, kenapa olahraga Indonesia belum bisa maju? Bukannya nggak bisa maju. Kenapa olahraga Indonesia belum bisa maju? Karena kita belum menggunakan anggaran kita, belum menggunakan event-event kita secara efektif dan efisien. Kalau kita bisa menggunakan itu efektif dan efisien, saya yakin sekali prestasi olahraga akan meningkat. Nah, kita lagi punya PR besar. PR kita adalah presiden kita ini, Pak Insinyur Joko Widodo, ini orang yang saya pengen bilang suka olahraga, tapi saya lebih tepat bilang orang yang gila olahraga. Jadi presiden kita ini gila olahraga, Pak. Buktinya apa? Buktinya tiap hari-harinya olahraga, ya kan? Semua kegiatan olahraga didukung. Asian Games, Asian Para Games terlaksana, ya kan? Dan abis itu presidennya sendiri tulis surat kepada presiden IOC minta supaya Olimpiade 2032 dibuat di Indonesia. Ya. Ya, saya bilang ini sih bukan suka, ini udah masuk kategori gila nih saya bilang kan. Dan saya waktu itu bicara dalam satu kesempatan, saya bicara langsung sama Pak Presiden. Saya bilang, Pak, kita nih gara-gara Bapak bilang kita mau jadi tuan rumah Olimpiade 2032, saya banyak tawaran Pak untuk kegiatan internasional dibikin di Indonesia. Tahu jawabannya apa? Ambilnya semua. Duitnya gimana Pak? Ntar kita pikirin. Gitu. Ini fakta Pak. Gitu. Jadi
sekarang Jadi ini kita 2032 ada harapan. harus. Oh, Anda bahkan berkata ini harus ya. Loh, saya ketua Olimpiade Indonesia, Pak. Ya, kalau saya aja bilang saya masih berharap, nggak bisa. Saya bilang Nggak harus. bisa. Jadi Harus. Anda ternyata tidak kalah gila kepemimpinan presiden. Ya, saya sejak awal udah bilang, orang-orang yang ngurus olahraga udah pasti orang gila. Nah, mungkin saya dari tadi mendengar dengan penuh takjub ya, bagaimana Anda cerita ini mengalir seperti sungai yang sudah nggak dipikir lagi, kelihatannya sudah mendarah daging ya. Ini olahraga ini bukan olahraga ya, tapi kan mengorganisir olahraga. Ini memanage olahraga. Kenapa Anda bisa demikian terampil tapi juga obsesif? Saya lihat Anda bicaranya itu dengan penuh kesungguhan. Bagaimana riwayat Anda pribadi? Jadi gini, Pak, saya dilahirkan dari keluarga olahraga. Bapak saya, Pak Dr. Haji Usman Sabta, itu dari saya lahir sampai besar, saya dipakein baju karate, ya, kakak saya pakai baju karate, setiap sore komite. Oh, Ya kan, gitu. Kita jadi dilatih. olahraga awalnya karate. Oh iya, olahraga awal karate. Latihannya setiap sore, karate. Di keluarga saya, Pak, satu hal yang nggak boleh, Pak. Takut. Gitu. Gitu. Kalau kita berantem, sampai nangis, nah habis itu diberantemin lagi. Gitu. Kira-kira gitu. Tapi itu mental yang diajarin sama orang tua saya. Iya. Ya, Dan sejauh saya kenal Pak Oso, ya, kan Bapak juga tahu gitu. Dan yang menariknya itu menjadi mental kita. Jadi nggak ada tuh kamu takut-takut. Yang ada kamu berani-berani aja, Pak. Gitu. Tapi bukan jagoan. Bukan sok jagoan, gitu ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, saya memang suka olahraga, gitu. Saya sampai hari ini masih suka olahraga. Saya masih lari, saya masih renang, saya masih sepeda, ya Pak. Ada sepeda masih aktif? Saya ikut triathlon bahkan, Pak. Saya ikut Ironman bahkan, ya kan. Saya ikut Ironman. Insya Allah nanti tahun ini kalau nggak ada kehalangan, saya akan full Ironman, gitu. Mudah-mudahan lah, Bismillah. Terus saya juga suka olahraga yang sifatnya menantang. Makin gede tantangannya, adrenalinnya makin kebakar. Apa contohnya? Oh, macam-macam, Pak. Diving saya big time, gitu kan. Terus naik gunung saya masih melakukan, ya kan. Terus sudah gitu, dalam waktu dekat mungkin untuk terbang, dulu saya pernah sekolah pilot juga. Jadi pokoknya Anda memang gila olahraga ya? Saya suka lah. Gila, kalau olahraga itu suka. Tapi kalau ngurus olahraga itu gila. Jadi gitu. Nah, jadi saya udah mengalami fase-fase itu, Pak Jaya. Pertama ditinju, ya kan. Saya promotor tinju internasional, ya Pak. Promotor tinju? Oh iya, promotor tinju. Adik-adik saya yang jadi petinju itu kayak semacam Chris John, Daud Jordan. Oh, Chris John itu? Ya, itu di bawah saya. Ya, Chris John, Daud Jordan, sekarang ada yang baru lagi, Ongen. Itu semua pekerjaan. Itu pekerjaan karena profesional. Setelah itu masuk ke dalam sepeda, karena saya suka sepeda. Dulu teman-teman ada kumpul-kumpul, terus sepeda ke kantor pakai sepeda, namanya Bike to Work. Habis itu dari Bike to Work saya diminta sama Mas Toto, ketua Bike to Work itu, toh bantuin tuh isi DKI. Saya bilang ya udah, waktu itu saya masih ketua HIPMI. Saya bilang gimana cara baginya? Udahlah, yang penting masuk dulu. Ya udah, saya jadi ketua isi DKI. Tiba-tiba saya diminta jadi ketua isi Indonesia. Organisasi waktu itu pecah 3. Organisasi pecah 3, kacau balau, hutan rimba. Tantangan kan, gitu. Saya ajak teman-teman kumpulin, rapin satu-satu. Bisa Anda persatukan? Alhamdulillah dalam waktu 9 bulan terjadi rekonsiliasi, dan hari ini ya kalau ngelihat dari tata laksana organisasinya cukup profesional. Kita diakui, saya di Asia, saya jadi member dari Asia Cycling Confederation, dan 2 minggu kemudian saya diangkat jadi wakil presiden dari Asia Cycling Confederation. Dan saya satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota di Federasi Sepeda Dunia, gitu, di UCI namanya Pak, gitu. Supaya kita jangan tanggung-tanggung Pak, gitu kan. Dan kemampuan
saya selalu mengembalikan bahwa saya ini bukan Okto. Saya ini Raja Sabta Oktohari. Seorang Raja Sabta Oktohari yang merepresentasikan Indonesia sebagai negara nomor 4 terbesar di dunia. Iya. Gitu. Kalau udah kayak gitu, keoktoannya hilang, Pak. Ke-Indonesiaan yang lebih kuat. Gitu. Jadi kemana-mana saya cukup confident gitu. Mau ketemu siapapun saya confident. Kenapa? Karena saya representasi dari negara keempat terbesar di dunia kok. Gitu. Nama raja, nama Raja Sabta Oktohari. Raja Sabta. Kalau bahasa Inggris King of 7-8 Days, Pak. Oke, sekarang kembali lagi ke tugas Anda memimpin Olimpiade ini. Anda sudah mulai sekarang sudah tentunya mengarah ke 32. 32. Wih, waduh ngomongin begini lagi ya. Harus gitu ya. Itu harus. Yakin Anda bisa? Yakin, Pak. Kenapa? Pesaing Anda siapa? Pesaing saya yang kalah-kalah itu. Pesaing saya pasti yang kalah-kalah itu. Jadi ada negara-negara yang lain. Jadi gini, kita ini kan, saya termasuk manusia yang klasik, Pak, gitu ya. Mungkin belajar dari Pak Jaya gitu kan. Kalau gadget saya kurang familiar. Karena kalau gadget itu terlalu banyak orang yang berani sama jempol tapi nggak berani berhadapan. Gitu. Kalau saya lebih memilih untuk berhadapan. Saya ketemu langsung sama orang, dari situ saya mendapatkan gesturnya. Saya ketemu Pak Jaya, saya langsung tahu Pak Jaya ini orang baik. Tapi kalau saya ketemu Pak Jaya di Instagram atau di apa, saya nggak tahu ini orang baik atau enggak nih, kira-kira kan gitu kan gitu. Oke, balik lagi. Anda tadi sudah langsung bilang pesaing Anda kalah semua. Ya, gitu. Tapi sekarang siapa? Pesaing Anda siapa? Yang terberat adalah Brisbane, Australia. Gitu. Jadi ada tiga negara yang sekarang muncul itu. Yang pertama Brisbane, Australia, yang kedua unifikasi dari Korea, yang ketiga India. Kalau yang Brisbane Australia itu mereka memang sudah lengkap dokumentasinya dan sudah menyerahkan kepada IOC. Ini yang kita kalah langkah nih. Ini sementara ini, gitu kan. Tapi Anda belum. Kita belum. Kapan? Masih nunggu jadwal ratas dengan presiden. Karena untuk bikin PNL sama visibility study kita nggak bisa sendirian. Saya nggak punya kemampuannya. Harus lintas kementerian. Nah, untuk bisa lintas kementerian pasti harus nunggu dari arahan presiden dulu lah gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi Brisbane. apakah Anda sudah memberitahu Bapak Presiden? Sudah lapor. Sudah, kan? Pak Presiden itu atensinya luar biasa. Dia yang nanya, bukan saya. Nah, ya udah. Dia yang nanya. Nah, satu itu. Tapi saya membaca kelemahannya dan potensinya. Kelemahannya gini, Australia itu udah pernah 2 kali jadi tuan rumah Olimpiade, iya, makanya. gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Melbourne, Sydney kan. Nah, yang kedua, unifikasi dari Korea. Korea juga udah pernah jadi tuan rumah Olimpiade, ya kan? Tahun 88, kalau tahun 88 itu Summer Olympic Games, setelah itu ada Winter Olympic Games. Yang ketiga India. Nah, India sama Indonesia ini cukup tight, gitu, cukup tight lah, gitu kan. Nah, saya pikir kita akan bangun komunikasi dengan India. Tapi teman-teman dari IOC itu membuat saya GR. GR-nya apa? Karena mereka cukup proaktif untuk datang ke kita, nanya ke kita, persiapan kita. Bahkan kalau ada kepleset dikit, dia langsung telepon saya, itu jangan kayak gini ya, itu harusnya begini kalau kamu mau menang, kayak gitu loh, gitu kan. Kira-kira kalau ada orang memberikan perhatian khusus, kita kan wajib GR, Pak, gitu kan. Jangan-jangan ini gestur yang diberikan kepada kita. Gitu. Jadi India, New Delhi. India, ya, secara keseluruhan India. Tapi teman-teman saya kan di India banyak. Sekretaris Jenderal saya, sekjen saya di balap sepeda itu dari India juga. Dia bilang kayaknya enggak lah, nggak apa-apa, nanti saya bantu komunikasi lah. Terus kebetulan waktu Asian Games kan banyak yang datang. Nah, NOC India itu yang jamu saya di sini. Jadi mungkin sekarang sekali lagi, jadi kalau ada gesture juga kan. Kalau komunikasinya pas, saya kira ini bukan cerita
bukan cerita kalah atau menang. Ini cerita kekerabatan gitu. Nah, saya cukup yakin bahwa dengan kekuatan kekerabatan Indonesian hospitality itu bisa ini. Tinggal tergantung Pak Jaya lah. Iya. Nah, sebetulnya cara mereka memilih atau menentukan host Olimpiade ini bagaimana mekanisme? Mekanismenya itu jadi ini pertanyaan bagus sekali Pak. Pertama gini, sampai tahun 2028, jadi Olimpiade itu 2032, rasanya masih lama Pak. Masih 12 tahun lagi kan dari sekarang. Oke. Pak Jaya berarti umurnya 68 lah kira-kira waktu itu. 68 gitu. 71. Ya. 68. Tambah 12 tahun kan jadi 68. Oh iya. Kira-kira gitu Pak. Jadi 12 tahun itu rasanya lama. Tapi sebetulnya faktanya itu hanya tinggal 2 kali Olimpiade. Kan jadi pendek kan? Iya. Sekarang kan kita udah masuk 2020 Olimpiade Tokyo. Habis Olimpiade Tokyo, Olimpiade Paris 2024, habis Olimpiade Paris, Olimpiade LA 2028. Setelah itu insya Allah Olimpiade Indonesia. LA lagi? LA ya, LA 2028. Pacaran sudah pernah kan? Ya mungkin saya nggak tahu. Oh, Ya dulu pernah. Sedang aja. Jadi gini, dulu mereka pakai sistem namanya beauty contest. Nah, beauty contest itu ada 7 negara yang mau jadi tuan rumah Olimpiade. Di bidding, di beauty contest. Yang terbaik itu jadi tuan rumah. Nah, IOC belajar bahwa kalau ada yang menang 1, berarti ada yang kalah yang 6. Nah, mereka udah nggak mau itu lagi. Jadi, setelah LA, itu tidak ada lagi metode beauty contest. Yang ada metode pendampingan. Bagaimana cara metode pendampingan? Itu dimulai dari kita nih. Metode pendampingan itu, IOC akan rapat dengan member komitinya dan bilang, ini ada nih beberapa negara yang menjadi kandidatur, gitu. Kita pilih 1, lakukan pendampingan, setelah itu dilihat PNL, visibility study, apa ininya segala macam, sehingga langsung fokus kepada 1 negara tersebut. Negara tersebut namanya Indonesia Raya. Ya. Anda pandai sekali ya, Anda menggiring. Harus gitu Pak, harus gitu. Karena kita lihat gini, karena kita lihat kelemahannya Indonesia bukan secara keseluruhan ya. Kita kalah di negosiasi internasional, gitu. Jadi kalau negara sih jago lah gitu kan, Bu Retno tuh udah nggak ada lagi lah lawannya ya kan, dulu Pak Martin Natalegawa apa segala macam itu oke. Tapi begitu bicara olahraga ya kan, orang-orang olahraga itu begitu masuk ke kancah dunia itu kalau dibilang di Indonesia ada 60 cabur, mungkin cuman ada hitungan 1 jari atau satu tangan atau 2 tangan aja yang cukup proaktif ke internasional. Sehingga apa? Sehingga olahraga di dunia sekarang didominasi sama Aceh, ya kan, sama Aceh, sama Amerika, ya kan, Amerika apa? Amerika, Rusia. Inggris, Eropa, ya kan, sama Arab. China nggak ada. China nggak. Nah, lucunya. Padahal kan perolehan medali China bagus kan. Oh ya, ini saya bicara tentang organisasi. Organisasinya. Saya waktu saya ke China kemarin, saya bilang sama mereka, sadar nggak kalian? Saya bilang. Waktu saya ke sana sebelum corona loh Pak. Ini sadar nggak kalian? 4 negara populasi terbesar di dunia. Yang pertama China, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Yang kelima apa ya? Yang keempat aja deh, yang kelima lupa apa ya. 3 ini negara Asia. 1 Amerika. Jadi 3 negara populasi terbesar di dunia itu Asia. Yang 1 Amerika. Gitu. Sponsor-sponsor
Kalau kita lihat nonton sponsor acara internasional, ada Canon, ada Sony, ada Samsung, ada apa? Itu produk siapa? Asia. Nah, mestinya itu kan bisa jadi bargaining. Saya bilang sama Presiden Thomas Bach, Presiden IOC, saya bilang Presiden akan membuat sejarah baru dalam dunia olahraga, khususnya Olimpiade di dunia. Kenapa toh? Karena Presiden adalah presiden pertama yang memberikan kesempatan kepada Asia Tenggara menjadi tuan rumah Olimpiade 2030. Waduh, hebat kan ini royoknya dari atas bawah sampai betul-betul diserbu. Ya, kan maksud saya ini kan bukan buat pribadi, Pak. Iya, saya tahu. Ini kan kepentingannya merah putih. Iya. Dua hal yang bikin saya nangis, Pak. Yang pertama, kalau ada keluarga yang meninggal, ya kan. Yang kedua, kalau menang dalam cabang olahraga, merah putih. pasti nangis tuh. Gitu. Tapi nangisnya gengsi, Pak. Ya bagus, gitu. Iya betul. Iya gitu. Tapi itulah olahraga. Saya kan mantan ketua umum HIPMI, Pak. Mantan ketua umum HIPMI itu ya ada juga nangis-nangisnya waktu menang nangis juga gitu. Tapi itu kan eventual gitu kan. Kalau ini nangisnya jadi reguler gitu karena terharu. Iya. Nilai kebangsaan itu, Pak. Nilai kebangsaan itu Indonesia Raya terus pada saat Indonesia itu dikumandangkan. Hebat. Gitu. Nanti sekali-sekali Pak Jaya harus nonton. Nonton? Harus nonton. Oh, ya maksud kami sering lihat terutama adegan Susi Susanti waktu pertama itu. Bukan itu, Pak. Harus nonton, mengikuti proses fase para atlet ini berjuang untuk nama Indonesia dan menang. Rasain semua itu. Rasain tuh, Pak, moodnya. Pak Jaya kan budayawan, seniman, ya kan, pasti jauh lebih sensitif dari saya. Oh, belum nangis ya sudah. Dengar gini aja sudah mau nangis. Iya, betul. Pertanyaan saya, sekarang bicara tentang teman kita yang sebentar lagi menyelenggarakan Olimpiade Tokyo. Menurut Anda pengaruh corona bagaimana terhadap Tokyo? Sebab ini banyak kegiatan-kegiatan internasional batal semua atau diundur. Yang paling marah, Pak, di Tokyo itu sebetulnya Sapporo. Karena Corona bisa mengalahkan Sapporo. Sapporo kan bir lokalnya mereka, Pak. Bicara merek. Oke. Enggak sih, Pak. Ya itu benar. Ya, tapi itu benar. Oke. Tapi sekarang yang Corona yang satu, yang virus. Saya udah komunikasi langsung dengan IOC. Kita tidak mau spekulasi, kita tidak mau main-main dari hoax atau berita-berita yang ada berputar di media sosial. Kita mau mendapatkan rujukan langsung daripada IOC. Sampai hari ini IOC sudah menegaskan bahwa Olimpiade Tokyo 2020 akan tepat dilaksanakan pada waktunya. Gitu. Dan perlu diingat juga Olimpiade Tokyo itu adalah Olimpiade Summer Olympic. Nah, Summer Olympicnya di Tokyo, kalau kita lihat dari sekarangnya udah ketahuan 37 derajat Celcius. Gitu. Jadi Corona ini virus yang sangat perlu kita hati-hati. Kita sangat perlu hati-hati. Kita harus jaga diri. Saya tadi pegang-pegang meja ini, saya nggak tahu nih, kena meja ini, gitu. Cuma kita nggak perlu takut juga, Pak. Gitu. Fakta yang lain yang kan gini, media itu menceritakan bagaimana corona ini apa segala macam, tapi nggak banyak yang cerita berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang sembuh, bagaimana cara recovery-nya, apa segala. Justru kita harus memaksimalkan sosialisasi terhadap itu, gitu. Orang masih berpikir, wah, saya juga berpikir gitu, Pak, naik pesawat dulu saya pakai itu, ya kan?
Tapi ternyata, oh ini dari droplet, bukan airborne gitu kan. Sehingga pakai masker gitu kan, ya sebetulnya selain bisa nyium bau hidung kita sendiri gitu kan, itu nggak memproteksi kita. Gitu. Nah, saya nggak mau mendahului itulah ya, artinya ini domainnya Kementerian Kesehatan. Tapi saya tidak mau, kami tidak mau para atlet itu terganggu terkait dengan persiapan Olimpiade Tokyo 2020. Saya pernah punya pengalaman soalnya. Iya. Pengalaman saya itu di 2016 sama virus gini juga Pak, namanya Zika. Oh, waktu itu Zika. Ya? Zika waktu itu. Tapi ya waktu itu yang saya besarkan hati para atlet kita, waktu saya ke CD meeting di sana, ternyata saya tanya, Zika ini namanya apa? Aedes aegypti. Aedes aegypti. Ini mah di Indonesia banyak, saya bilang. Udah tenang-tenang, saya bilang. Udah, kita udah kenal sama nyamuknya, saya bilang itu. Udah. Sudah kebal gitu. Udah kenal. Kebal ya, udah kenal. Jadi, nah, bicara tentang atlet-atlet Anda tentu sudah persiapkan semua ini kan? Berapa yang akan berangkat? Ya, kalau persiapan atlet itu bukan di kita. Kita hanya sistem monitoring, Pak. Gitu. Jadi, kan seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ini anggaran untuk pembinaan itu diberikan langsung dari Kemenpora ke cabur. Nah, karena dia mengelola anggarannya, di sini muncul nih NOC nih. NOC bekerja sama mereka. Bekerja sama untuk melakukan monitoring. Berapa banyak yang berpeluang, berapa banyak yang gagal, berapa banyak yang berhasil. Oh, itu perhitungan di NOC. Nah, itu di kita ada. Sama-sama sama mereka gitu. Jadi, saya kan pada saat saya sebagai ketua balap sepeda, gengsi saya terlalu besar Pak untuk diatur-atur sama orang. Gitu. Jadi nggak bisa kayak, ya mohon maaf ya, Pak Jaya kan keahliannya beda. Saya kan keahlian beda. Kalau tiba-tiba Pak Jaya datang ke saya terus ngatur-ngatur saya, Pak Jaya kan juga pasti nggak terima. Iya. Kalau saya datang ke sini, Pak Jaya ini mejanya kurang kanan, kurang kiri, Pak Jaya juga pasti nggak terima gitu. Kita harus saling menghargai. Sehingga saya sampaikan kepada cabur-cabur, kami datang bukan untuk mengevaluasi, tapi kami datang untuk bekerja sama supaya hasilnya lebih maksimal. Gitu. Nah, pola komunikasi ini kan di Indonesia itu Pak, musuh terbesar Indonesia adalah ego sektoral. Ego sektoral. Ya, jadi gimana caranya kita bisa menembus ego sektoral, kita bisa blending, bisa bekerja sama, ya kan? Akhirnya hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Dan sekarang cabur-cabur sangat welcome datang ke kita, tukar pikiran, ya kan? Dan kadang-kadang ada yang curhat-curhat juga, ya kita terima. Gitu. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Menurut Anda berapa medali yang kita bisa peroleh? Mungkin saya agak mundur sedikit Pak ya. Oh iya. Pertanyaan yang tadi belum terjawab sama saya. Sementara hari ini mungkin sekitar 25 atlet yang sudah punya potensi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Baru tiket ya? Ya, artinya udah fix gitu ya. Kurang lebih 25 atlet. Tapi masih banyak juga cabur-cabur yang masih berjuang sampai bulan Mei ini, nggak tahu mungkin bisa diundur lagi gara-gara corona, untuk qualified terhadap Olimpiade gitu. Jadi ya masih berjuang. Kita sama-sama doakan lah ini melalui Pak Jaya Suprana Show. Saya minta siapapun yang menyaksikan program ini, tolong sama-sama doakan supaya atlet Indonesia yang sedang berjuang, mereka yang sehat, qualified, dan menang. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya tadi, yang lanjutan. Medali. Kalau medali, saya sih pengennya sebanyak-banyaknya sih Pak sebetulnya ya, sebanyak-banyak. Tapi lebih rasional kalau saya katakan, kalau waktu saya jadi CDM Olimpiade, saya mendapatkan 1 medali emas dari nomor ganda putra-putri, dari bulu tangkis. Kalau yang sekarang, mestinya lebih dari 1. Bulu tangkis? Ya, nggak tahu. Oh, bisa. Bisa dari mana aja Pak. Nah ini yang saya biasakan Pak, sebetulnya
saya nggak suka melakukan diferensiasi dari atlet. Atlet itu yang berangkat Olimpiade semua tujuan untuk menang. Tujuannya untuk menang. Jadi nomor angkat besi punya peluang, ada 2 nomor ada angkat peluang. Panahan itu punya peluang, ya, ya kan? Bulu tangkis berpeluang. Jadi kita nggak tahu Pak, siapa tahu mereka semuanya beruntung, ya kan? Apalagi orang banyak yang takut gara-gara corona, ya kan? Anak-anak kita sih semangatnya sih nggak ada takutnya. Orang-orang yang lain mungkin ditakut-takutin, ya siapa tahu gara-gara itu kita jadi menang semua gitu kan? Ya nggak tahu Pak, walau alam bisawab. Baik Pak Okto, jadi terima kasih sekali. Kami sekarang agak lebih arif lagi tentang apa sebetulnya tugas National Olympic Committee ini, ya. Baik, Pak. Dan tapi satu hal saya belajar dari Anda hari ini, yaitu optimisme, tetapi yang realistik, ya. Dan jawaban-jawaban Anda kadang-kadang mengejutkan ya, seperti tadi bahwa tidak ada pesaing. Itu kan mereka sudah kalah semua itu. Oh, iya, luar biasa sekali. Tapi itu gaya Pak Okto juga, anunya, dan gaya ayah Anda juga. Saya sudah tahu dari beliau. Kalau ngomong dengan beliau sampai geleng-geleng kepala saya. Nah, kan kalau kita tanding terus sudah tahu kita kalah, mendingan kita nggak usah tanding Pak. Kenapa kita tanding? Karena kita tahu pasti menang. Hebat. Ya Pak Okto, masih ada hal yang belum kami tanyakan, tapi menurut Anda penting untuk diketahui oleh bangsa ini, khusus mengenai Olimpiade, baik yang akan datang maupun yang akan datang selanjutnya, dan terutama 1932. Jadi gini, Pak Jaya. Olimpiade itu merupakan kegiatan olahraga. Saya cuma mau memberikan gambaran secara utuh, helikopter view terhadap Olimpiade. Korea pernah menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 1988. Coba dibayangkan 10 tahun sebelum 1988. Berarti tahun 1978. Kayak kita sama-sama bayangin, Korea tahun 78, kira-kira kayak gimana ya? Ya gitu ya, gitu ya. China. Ya. China itu menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2008. Coba kita sama-sama bayangkan 10 tahun sebelum tahun 2008. Tahun 1998 ya. Ya kan? Coba bayangin dulu Pak, China tahun 1998. Kira-kira gimana ya? Kenapa ini saya sampaikan? Sekarang Indonesia mau jadi tuan rumah Olimpiade 2032. Sekarang dibayangkan 10 tahun sebelum 2032. Ya kan? Berarti 2022. Kita susah, nggak terlalu susah membayangkan 2022. Kenapa? Karena Indonesia hari ini udah kayak gini. Indonesia hari ini udah ekonominya nomor 7. Terbaik dunia, akan meningkat sampai nomor 5 gitu kan. Jadi kita tidak mulai seperti mereka. Kita mulai dalam posisi yang sangat kuat gitu. Dan ini adalah momentum kebangkitan negara kita secara keseluruhan. Karena Olimpiade sudah membuktikan dari satu negara ke negara yang lain, pasca Olimpiade negara itu peringkatnya langsung escalating ke atas. Dan baik itu peradabannya, ya, budayanya, kebiasaannya, ekonominya, politiknya, dan lain-lain. Contoh, saya penasaran sama Cina, Pak. Tiongkok ya. Saya berangkat ke sana, ke Shanghai sebelum corona. Ternyata betul, setelah Olimpiade saya dapatkan fakta bahwa nggak ada lagi tuh orang-orang Cina yang teriak-teriak di jalan. Nggak ada lagi tuh orang-orang Cina yang keluar dari rumah pakai baju sembarangan. Nggak banyak lagi tuh orang Tiongkok yang ngeludah sembarangan, kencing sembarangan. Dan ada satu hal ya Pak yang saya belajar. Saya nggak tahu bahasa Cinanya apa nih Pak. Tapi kira-kira artinya gini. Maju satu langkah ke depan,
untuk melakukan perubahan besar di akan datang. Gitu. Oke. Itu ditulis ya di tempat pipis laki-laki, Pak. Jadi di urinoir ditulis di depannya. Kenapa tujuannya? Supaya orang jangan kencingnya, jangan pipisnya terlalu jauh. Jadi maju ke depan satu langkah, beres urusan. Gitu. Nah, massively mereka melakukan perubahan budaya. Dan itu budaya yang lebih positif, budaya lebih sportif. Hari ini kita lihat Korea, mereka memiliki kemampuan yang mencenangkan, baik itu di bidang ekonomi, olahraga, apa segala macam. Kita lihat aja, Indonesia kemarin kalah juga sama Korea, ya kan? Piala Dunia, Korea juga bisa masuk, apa segala macam. Cina juga demikian, gitu kan? Bayangin Olimpiade berapa ratus medali yang mereka dapatkan, gitu. It's our turn. Kalau mereka bisa, ya kan, udah pasti kita bisa, gitu. Dan gimana caranya supaya kita bisa? Kita harus jadi tuan. Kita harus sama-sama mendukung Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, bukan hanya untuk kegiatan olahraga, tapi untuk Indonesia yang jauh lebih baik lagi ke depan. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Kami serahkan masa depan ke tangan Anda. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.